Ibu mertua tak sudi menjengukku saat aku krisis di rumah sakit. Ternyata ia diam-diam sibuk memindahkan hartaku menjadi atas namanya dan suamiku. Aku menatap langit-langit kamar rumah sakit yang putih itu dengan pandangan kosong. Suara mesin monitor jantung berdetak stabil, tapi justru membuat suasana semakin sunyi. Rasanya aneh, bagaimana dunia bisa terus berputar sementara aku terjebak di tempat tidur ini, sendirian. Dokter bilang operasiku berhasil, tapi aku harus dirawat setidaknya seminggu untuk pemulihan. Tangan kananku masih terpasang infus, terasa dingin setiap kali cairan masuk ke pembuluh darahku. Di sebelahku, hanya ada vas bunga kecil dari Rina, sahabatku, yang sempat mampir tadi pagi sebelum berangkat kerja. Tidak ada rangkaian bunga mewah, tidak ada kartu ucapan dari suamiku, Mas Yoga. Bahkan telepon pun tak kudengar dari dia sejak kemarin. Aku mencoba mengangkat ponselku lagi, membuka obrolan terakhir kami. Pesanku yang berbunyi, "Mas, aku sudah selesai operasi. Dokter bilang semuanya baik-baik saja. Kamu kapan kesini?" Masih belum terbaca. Sementara pesan sebelumnya, yang kukirim saat aku pertama kali dilarikan ke UGD, juga tak ada balasan. Apa dia sibuk sekali sampai tidak bisa menjenguk istrinya yang sedang sakit? Batinku bergolak, tapi aku mencoba memaklumi. Mungkin dia sedang ada rapat penting. Mungkin Bu Sri, ibu mertuaku, juga sedang tidak enak badan sehingga Yoga harus menemaninya. Tapi, tetap saja, sakit rasanya. Aku masih ingat betul bagaimana Bu Sri selalu mengeluh setiap kali aku kurang enak badan. "Kamu harus lebih kuat, Fitri. Jangan cengeng. Dulu aku waktu muda, mau sakit keras pun tetap kerja." Begitu ucapnya suatu kali, saat aku demam tinggi. Tapi sekarang, ketika aku terbaring di sini setelah operasi usus buntu, di mana dia? Di mana suamiku? Perawat yang ramah, Mbak Sari, masuk ke kamar sambil membawa obat. "Ibu Fitri, ini obat pereda nyerinya. Jangan lupa diminum ya," katanya dengan senyum simpatik. Aku mengangguk lemas. "Ada keluarga yang menjenguk hari ini?" Tanyanya lagi, sambil mengecek infusku. Aku menggeleng pelan, berusaha menahan air mata yang tiba-tiba ingin meluap. "Belum," jawabku pendek. Mbak Sari hanya menghela napas halus. "Kalau butuh apa-apa, bisa pencet bel di sebelah ya, Bu." Aku mengangguk lagi. Begitu dia keluar, air mata yang kutahan akhirnya jatuh juga. Kenapa rasanya seperti tidak ada yang peduli? Padahal, selama ini aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Aku mengurus rumah tanpa pembantu karena Bu Sri bilang itu pemborosan. Aku memasak sendiri setiap hari, bahkan ketika sedang tidak enak badan. Aku juga tetap bekerja freelance sebagai desainer grafis demi membantu keuangan keluarga. Tapi di saat aku paling membutuhkan mereka, mereka malah menghilang. Aku mencoba menelepon Yoga lagi. Kali ini, setelah beberapa dering, akhirnya dia mengangkat. "Mas, kamu di mana?" Tanyaku, berusaha menahan getar suara. "Ah, Fitri, maaf, aku sedang di luar kota. Urusan kantor mendadak," jawabnya datar. "Tapi aku di rumah sakit, Mas. Aku baru operasi." "Iya, aku tahu. Tapi kan kamu sudah sama dokter. Aku percaya kamu kuat," ujarnya, seperti sedang menyuruhku sabar menghadapi antrian bank. "Bu Sri, apa ibumu tahu?"
Ibu juga sibuk. Lagian kamu kan bukan sakit parah. Nanti kalau kami sempat, pasti datang. Kalimat terakhirnya seperti pisau yang menusuk tepat di dada. Bukan sakit parah, aku sampai harus dibedah. Tapi baginya ini hanya hal sepele. Sebelum aku sempat protes, dia sudah melanjutkan, "Aku harus pergi dulu, ya. Nanti kalau ada waktu, aku hubungi lagi." Dan telepon pun diputus. Aku menatap layar ponsel yang kembali gelap. Rasa sakit di perutku semakin tak tertahankan. Tapi bukan karena luka operasi. Karena luka di hati. Di luar jendela, hujan mulai turun. Langit kelabu seolah mencerminkan perasaanku. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin besok mereka akan datang. Bisikku pada diri sendiri, meski hati kecilku sudah mulai meragukannya. Tapi aku belum tahu bahwa di saat aku terbaring lemah di sini, Yoga dan Busri justru sibuk dengan rencana jahat mereka. Sesuatu yang akan menghancurkan hidupku lebih dari penyakit manapun. Hari kedua di rumah sakit terasa lebih panjang dari biasanya. Cahaya pagi yang menyelinap melalui tirai jendela tidak membawa kehangatan, hanya menyinari kesendirianku yang semakin terasa menyakitkan. Rina sudah berjanji akan datang siang ini, tapi sebelum itu, aku harus bertahan dengan keheningan yang mengiris ini. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan memainkan ponsel, membuka media sosial hanya untuk melihat dunia luar yang seakan terus berjalan tanpa peduli pada penderitaanku. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Jantungku berdebar kencang, harapan kecil muncul bahwa mungkin Yoga akhirnya ingat untuk menanyakan keadaanku. Namun, yang muncul di layar adalah nomor tak dikenal. Dengan sedikit kecewa, aku mengangkatnya. "Halo?" Suaraku parau karena belum banyak bicara sejak kemarin. "Selamat pagi, Ibu Fitri. Ini dari Bank Mandiri Cabang Sudirman. Kami ingin mengonfirmasi beberapa transaksi besar yang dilakukan atas nama Ibu akhir-akhir ini." Suara di seberang sana terdengar profesional, tapi membuat darahku seakan membeku. "Transaksi? Saya tidak melakukan transaksi apa-apa. Saya sedang dirawat di rumah sakit." Jawabku, rasa panik mulai merayap. "Kami mencatat ada permintaan transfer sebesar 250 juta dari rekening tabungan Ibu kemarin sore, dan pagi tadi ada permintaan pengubahan data kepemilikan rekening." Pandanganku berkunang-kunang. Tanganku gemetar memegang ponsel. Itu tidak mungkin. Buku tabungan dan kartu ATM saya ada di rumah. Saya bahkan tidak bisa berdiri dari tempat tidur. Petugas bank terdengar semakin waspada. "Ibu Fitri, menurut data kami, permintaan itu dibawa langsung oleh suami Ibu dengan menunjukkan surat kuasa dan fotokopi KTP Ibu." Dunia seakan berhenti berputar. "Yoga? Surat kuasa? Aku tidak pernah memberikan kuasa apapun. Tolong bekukan rekening saya sekarang juga." Pintaku dengan suara yang lebih tinggi dari yang kusadari. Saya tidak pernah mengizinkan transaksi itu. Setelah petugas bank berjanji akan memproses permintaanku, aku menutup telepon dengan tangan yang masih gemetar. Pikiranku berputar kencang. Yoga tidak hanya mengabaikanku, tapi diam-diam menguras hartaku saat aku terbaring tak berdaya. Dengan sisa tenaga, aku mencoba menelepon Yoga. Kali ini, setelah 10 kali berdering, telepon diangkat, tapi bukan oleh suamiku. "Fitri, Yoga sedang sibuk. Ada perlu apa?" Suara Busri yang dingin menyambar di telinga. "Ibu, saya perlu bicara dengan Yoga." "Ini penting," desakku, berusaha menahan emosi. "Kamu kan tahu suamimu orang sibuk.
Daripada mengganggu, lebih baik kamu istirahat saja. Dokter kan sudah bilang kamu butuh banyak istirahat, ujarnya dengan nada merendahkan. Di latar belakang, aku mendengar suara Yoga berbicara dengan seseorang. Iya, Pak Notaris, semua dokumen sudah lengkap. Tinggal tanda tangan saja untuk pengalihan hak tanah itu. Tanah? Tanah apa lagi yang mereka bicarakan? Tiba-tiba segalanya menjadi jelas. Ini bukan sekadar ketidakpedulian, ini pengkhianatan yang direncanakan. Ibu Sri, suaraku tiba-tiba menjadi sangat tenang, jauh lebih tenang dari yang kusangka bisa kulakukan. Tolong sampaikan ke Yoga, saya ingin bicara dengannya sekarang. Kalau tidak, saya akan telepon polisi untuk melaporkan penipuan dan penggelapan. Ada keheningan sejenak di seberang sana. Kemudian terdengar suara rebut kecil sebelum akhirnya Yoga mengambil alih telepon. Fitri, kamu jangan berlebihan. Ibu hanya khawatir dengan kondisi kamu. Suaranya terdengar gugup. Yoga, kamu baru saja menguras tabunganku tanpa izin. Sekarang aku dengar kamu sedang urus pengalihan hak tanah. Tanah siapa? Tanyaku dengan suara menggelegak meski berbisik. Tenang, itu hanya untuk keamanan saja. Kamu kan sedang sakit. Kita bicara nanti saja ya. Dia berusaha menenangkan. Tidak, Yoga. Kita bicara sekarang. Kamu punya dua pilihan. Datang ke sini dan jelaskan semuanya, atau aku akan mulai mengambil tindakan hukum. Telepon tiba-tiba terputus. Aku menatap ponselku dengan perasaan campur aduk antara marah, sakit hati, dan pengkhianatan yang dalam. Air mata mengalir deras di pipiku, tapi kali ini bukan air mata kelemahan, ini air mata kemarahan. Di saat aku berpikir mereka hanya tidak peduli, ternyata mereka sibuk merampas segala yang kumiliki. Yoga, suami yang kupercayai sepenuhnya. Bu Sri, ibu mertua yang selalu kuhormati. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Rina berdiri di sana dengan wajah pucat. Fit, aku baru saja melihat Yoga dan ibunya keluar dari kantor notaris di seberang rumah sakit ini. Aku penasaran jadi aku. Aku tahu, potongku dengan suara serak. Mereka sedang mencoba mengambil alih semua hartaku. Rina terlihat syok, lalu wajahnya berubah menjadi kemarahan yang sama dengan yang kurasakan. Kita harus bertindak, Fit. Sekarang juga. Aku mengangguk perlahan, merasakan sesuatu yang baru dalam diriku, tekad baja yang menggantikan semua rasa sakit dan kekecewaan. Mereka menyangka bisa memanfaatkan kelemahanku. Mereka keliru. Rin, tolong ambilkan laptopku dari rumah. Dan, aku butuh kamu menghubungi pengacara temanmu itu. Senyum tipis muncul di bibirku yang pecah-pecah. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, merekalah yang akan menyesal. Rina duduk di tepi tempat tidurku. Wajahnya masih memerah karena terburu-buru. Tangannya yang biasanya hangat terasa dingin ketika menggenggam tanganku erat-erat. Matanya yang biasanya bersinar penuh semangat sekarang gelap oleh keprihatinan dan kemarahan yang terpendam. Aku tidak percaya mereka berani melakukan ini, bisiknya, suaranya parau seperti sedang menahan tangis. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantung yang berdegup kencang. Apa yang sebenarnya kamu lihat, Rin? Ceritakan semuanya. Rina menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. Aku sedang membelikanmu jus di kafetaria rumah sakit ketika tanpa sengaja melihat Mas Yoga dan Bu Sri berjalan cepat menuju gedung di seberang jalan. Awalnya aku pikir mereka akan menjengukmu, tapi dia berhenti sejenak,
menggigit bibir bawahnya. Tapi mereka malah masuk ke gedung itu. Aku penasaran, jadi aku mengikuti dari belakang. Fit, itu kantor notaris. Udara di paru-paruku seakan membeku. Kantor notaris? Tanpa aku? Lalu, desakku, meski sebenarnya aku tak yakin ingin mendengar kelanjutannya. Rina menunduk, memainkan ujung selimut dengan gugup. Aku berdiri di dekat pintu yang terbuka sedikit. Aku dengar Busri berkata, semua dokumen sudah lengkap, tinggal proses pengalihan haknya saja. Dia mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Dan Yoga. Fit, dia bilang, iya, Bu. Lebih baik cepat sebelum Fitri sadar dan mempersulit keadaan. Setiap kata yang keluar dari mulut Rina, seperti pukulan telak ke ulu hatiku. Aku merasakan sakit yang lebih tajam daripada luka operasiku. Yoga, suami yang selama ini kupikir mencintaiku, ternyata dengan sengaja berkomplot dengan ibunya untuk mengkhianatiku. Aku tidak langsung masuk karena takut mereka melihatku. Lanjut Rina dengan suara bergetar. Tapi aku lihat mereka membawa setumpuk dokumen. Ada yang seperti sertifikat tanah, dan dia berhenti lagi, sepertinya ragu untuk melanjutkan. Dan apa, Rin? Katakan padaku. Desakku, suaraku lebih keras dari yang kusangka. Dan aku melihat fotokopi KTP-MU, Fit. Mereka membawanya. Tubuhku gemetar hebat. Fotokopi KTP-ku? Aku sama sekali tidak memberikan izin untuk itu. Tiba-tiba aku teringat beberapa minggu lalu ketika Busri meminjam KTP-ku dengan alasan untuk mengurus asuransi kesehatan keluarga. Saat itu aku tidak curiga sedikit pun. Rina melanjutkan dengan suara kecil, aku juga mendengar Busri bilang ke notaris bahwa kamu sedang sakit parah dan tidak bisa mengurus dokumen sendiri. Dia bilang, kamu mungkin tidak akan bisa sembuh total. Air mataku akhirnya meluap. Bukan karena sakit fisik, tapi karena pengkhianatan yang begitu dalam dari orang-orang yang seharusnya melindungiku. Mereka tidak hanya mencuri hartaku, tapi juga seolah berharap aku tidak sembuh. Ada lagi, Rina menambahkan dengan wajah pucat. Aku dengar mereka membicarakan rumah orang tuamu di Bandung. Katanya sudah ada pembeli yang berminat. Rumah orang tuaku? Rumah masa kecilku yang penuh kenangan? Rumah terakhir peninggalan almarhum ayah dan ibuku? Napasku tersengal-sengal, dada terasa sesak. Rin, tolong. Suaraku parau. Tolong ambilkan ponselmu. Aku harus menelepon bank. Saat Rina mengambilkan ponselnya, aku melihat jam di dinding. Pukul 14.30. Masih ada waktu sebelum bank tutup. Dengan tangan gemetar, aku mencoba mengingat nomor telepon customer service bank tempatku menabung. Baik, saya ingin memblokir semua transaksi dari rekening saya, kataku kepada petugas bank setelah menjelaskan situasiku. Saya sedang dirawat di rumah sakit dan ada upaya penipuan terhadap rekening saya. Petugas bank memintaku untuk verifikasi data. Namun ketika aku menyebutkan beberapa informasi penting, suara di seberang terdengar ragu. Ibu Fitri, menurut sistem kami, sudah ada permintaan perubahan data kontak hari ini. Nomor telepon dan email sudah diubah. Aku menutup mata, mencerna informasi ini. Mereka tidak hanya menguras rekeningku, tapi juga mengubah data kontak agar aku tidak menerima notifikasi transaksi. Tolong bekukan semua rekening atas nama saya, pintaku dengan suara tegas. Dan saya ingin melaporkan tindakan penipuan ini.
Setelah menutup telepon, aku menatap Rina dengan pandangan kosong. Mereka sudah mengubah semuanya, Rin. Mereka benar-benar merencanakan ini dengan matang. Rina mengangguk pelan, lalu tiba-tiba matanya berbinar. Tunggu, bagaimana dengan rumah orang tuamu? Apakah sertifikatnya masih aman? Aku tersentak. Itu disimpan di safe deposit box bank. Tiba-tiba aku teringat sesuatu yang membuat darahku mendidih. Tapi kunci dan kartunya ada di rumah. Di laci meja kerjaku. Rina langsung mengambil jaketnya. Aku akan ke rumahmu sekarang. Kita harus menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Sebelum pergi, dia memegang bahuku. Fit, kamu kuat. Kita akan melalui ini bersama. Mereka tidak akan bisa mengalahkanmu. Aku mengangguk, merasakan tekad baru mengalir dalam nadiku. Air mataku sudah kering, digantikan oleh kemarahan yang membara. Yoga dan Busri menyangka bisa memanfaatkan keadaanku yang lemah. Mereka keliru besar. Saat Rina pergi, aku menatap langit-langit rumah sakit dengan pandangan baru. Ini bukan lagi tentang rasa sakit atau pengkhianatan. Ini tentang perang. Dan aku, Fitri, tidak akan kalah dengan mudah. Di luar jendela, awan gelap mulai mengumpul, seolah mencerminkan badai yang sedang terjadi dalam hidupku. Tapi kali ini, aku siap menghadapinya. Bersiaplah, Yoga dan Busri, bisikku pada diri sendiri. Kalian akan menyesal telah mengkhianatiku. Malam itu, setelah Rina pergi, aku berbaring dalam kegelapan kamar rumah sakit, mencoba menenangkan pikiran yang berputar kencang. Setiap kali mata terpejam, yang terbayang adalah wajah Yoga yang dingin saat berbohong padaku, atau senyum Busri yang penuh kepalsuan. Tubuhku masih lemah, tapi pikiran justru semakin jernih. Seperti pedang yang diasah oleh rasa sakit dan pengkhianatan. Ketika Rina kembali 2 jam kemudian, wajahnya pucat dan tangannya gemetar memegang sebuah amplop coklat. Kamu benar, Fit, bisiknya, duduk di tepi tempat tidurku dengan napas tersengal. Safe deposit box-nya sudah kosong. Dunia berputar di sekelilingku. Aku menutup mata, mencoba menahan mual yang tiba-tiba menyerang. Rumah orang tuaku, satu-satunya warisan berharga yang mereka tinggalkan, sudah tidak ada lagi. Tapi, Rina membuka amplop itu, mengeluarkan beberapa dokumen fotokopi. Aku menemukan ini terselip di bawah laci meja kerjamu. Sepertinya Mas Yoga tidak menyadari ada dokumen cadangan. Aku segera mengambilnya. Itu adalah salinan sertifikat tanah asli rumah di Bandung, lengkap dengan surat wasiat almarhum ayahku yang dengan jelas menyatakan rumah itu mutlak milikku tanpa bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk suamiku. Rin, ini. Suaraku tercekat. Dan ada lagi, Rina mengeluarkan flash disk dari saku. Aku memasang voice recorder di ruang tamu sebelum pergi. Mereka tidak menyadari. Mataku membesar. Kamu merekam mereka? Rina mengangguk, wajahnya berubah serius. Kamu harus dengar ini, Fit. Dia memasang earphone di telingaku dan memainkan rekaman itu. Suara Yoga dan Busri terdengar jelas. Ibu, bagaimana kalau Fitri tahu tentang ini? Suara Yoga gelisah. Diam. Dia kan sedang sakit parah. Dokter bilang butuh waktu lama untuk pulih. Kita harus cepat. Jawab Busri dengan nada menghina. Lagi pula, dia kan sudah jadi keluarga kita. Hartanya ya hak kita juga.
Tapi rumah di Bandung itu, kita jual saja. Uangnya untuk bayar utang bisnismu yang macet. Jangan khawatir, kalau Fitri protes, kita bisa bilang itu untuk biaya pengobatannya. Aku mencabut earphone dengan tangan gemetar. Rasanya ingin muntah mendengar kelicikan mereka. Mereka tidak hanya mencuri hartaku, tapi juga menggunakan sakitku sebagai alasan untuk pembenaran. Rin, aku butuh bantuanmu, kataku perlahan, memastikan tidak ada yang mendengar. Aku harus pura-pura tidak tahu apa-apa sampai cukup kuat untuk menghadapi mereka. Rina mengangguk mantap. Aku sudah hubungi temanku yang dia bisa membantu melacak semua transaksi dan dokumen yang mereka palsukan. Keesokan harinya, ketika Yoga akhirnya muncul, hanya setelah 3 hari aku dirawat, aku menyambutnya dengan senyum lemah, berpura-pura masih sangat sakit. Maaf baru bisa datang, sayang, ujarnya, mencium keningku dengan kaku. Aku sangat sibuk. Aku mengangguk pelan, berusaha menahan gemuruh kemarahan di dadaku. Aku mengerti, Mas. Kamu pasti lelah. Dia terlihat lega dengan responku. Ibu juga mau datang, tapi dia sedang tidak enak badan. Tentu saja, batinku sarkastik. Alih-alih menyanggah, aku malah memegang tangannya. Kasihan ibu. Aku juga khawatir dengan kondisimu, Mas. Kamu terlihat kurus. Yoga tersenyum, terkecoh oleh aktingku. Aku baik-baik saja. Yang penting kamu cepat sembuh. Saat dia pergi ke toilet, aku dengan cepat memotret dokumen di tas kerjanya yang terbuka. Sebuah surat kuasa palsu dengan tanda tanganku yang jelas-jelas dipalsukan, dan draft pengalihan hak rumah di Bandung. Ketika malam tiba dan Yoga sudah pulang, Dr. Rahmat datang melakukan pemeriksaan rutin. Aku mengenal Rahmat sejak kuliah. Dia satu-satunya orang di rumah sakit ini yang bisa kupercaya sepenuhnya. Kondisimu sebenarnya sudah cukup stabil untuk rawat jalan, bisiknya setelah memastikan tidak ada yang mendengar. Tapi aku bisa membuat laporan medis yang menyatakan kamu masih butuh perawatan intensif, jika itu yang kamu butuhkan. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Rahmat. Aku butuh waktu sedikit lagi. Dia mengangguk mengerti. Oh ya, tadi aku melihat suamimu berbicara dengan manajer rumah sakit. Sepertinya dia mencoba mendapatkan akses ke rekam medismu. Aku mengepalkan tangan. Mereka tidak hanya ingin hartaku, tapi juga berusaha mengontrol informasi tentang kesehatanku. Rahmat, tolong. Tenang, dia memotong. Aku sudah mengamankan semua berkasmu. Mereka tidak akan dapat apa-apa. Malam itu, setelah semua sepi, aku mulai menyusun strategi dengan dokumen-dokumen yang berhasil kumpulkan. Rina membawakan laptop, dan kami mulai melacak semua transaksi mencurigakan dari rekeningku. Ternyata, dalam 3 hari terakhir saja, Yoga sudah mentransfer hampir 500 juta ke rekeningnya sendiri, dan 200 juta ke rekening Busri. Mereka juga sudah membayar DP untuk pengalihan hak rumah sebesar 300 juta. Aku punya ide, bisik Rina tiba-tiba. Kita bisa pasang kamera tersembunyi di rumahmu. Aku yakin mereka masih akan membicarakan rencana mereka. Aku mengangguk perlahan. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak bisa pulang dulu. Rina tersenyum licik. Kamu lupa temanku yang bekerja di toko elektronik? Dia bisa memasang kamera pengintai kecil yang bisa kita pantau dari ponsel. Esoknya, ketika Yoga datang lagi, kali ini dengan Busri, aku menyambut mereka dengan wajah paling lemah dan tidak berdaya.
Bahkan kubiarkan tanganku gemetar saat menyuap makanan yang mereka bawa. Kamu harus banyak istirahat, Fitri, ujar Busri dengan nada manis yang palsu. Jangan pikirkan apapun dulu. Biar kami yang urus semuanya. Aku mengangguk patuh. Terima kasih, Bu. Maaf merepotkan. Dalam hati, aku bersumpah, nikmatilah sandiwara kalian selama masih bisa. Karena sebentar lagi, aku yang akan memimpin pertunjukan ini, dan kalian tidak akan menyukai akhir ceritanya. Saat mereka pergi, aku menerima pesan dari Rina. Kamera sudah terpasang. Ayo lihat apa yang mereka bicarakan ketika mengira tidak ada yang mendengar. Dan malam itu, dari layar laptop di kamar rumah sakit, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana Yoga dan Busri merayakan rencana jahat mereka sambil minum anggur, dengan uangku sendiri. Besok kita bisa tanda tangani akta pengalihan rumahnya, kata Yoga dengan wajah berseri. Busri tertawa. Dia memang bodoh. Sudah 3 hari bahkan tidak curiga sedikit pun. Aku merekam setiap kata mereka, setiap tawa menghina mereka. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan, ini perang. Dan aku baru saja mendapatkan senjataku. Dengan dokumen asli warisan ayahku, rekaman percakapan mereka, dan bukti transaksi ilegal, aku mulai menyusun rencana balas dendam. Yoga dan Busri menyangka mereka sedang bermain dengan orang lemah. Mereka tidak tahu, mereka baru saja membangunkan singa yang terluka. Esok hari, ketika fajar menyingsing, aku sudah memiliki daftar panjang orang yang akan kuhubungi. Pengacara terbaik teman kuliahku, notaris yang mengurus surat wasiat ayahku, bahkan detektif swasta untuk melacak semua transaksi tersembunyi mereka. Senyum tipis mengembang di bibirku. Bersiaplah, Yoga dan Busri. Sandiwara ini baru babak pertamanya. Hari-hari di rumah sakit mulai terasa seperti sebuah penjara yang melelahkan, tetapi justru di balik tembok putih inilah aku menemukan kekuatan baru. Setiap kali perawat datang memeriksa, aku memainkan peran sebagai pasien yang masih sangat lemah, mengeluh pusing, berpura-pura tidak nafsu makan, bahkan sesekali membiarkan tanganku gemetar saat mengambil gelas air. Semua itu demi satu tujuan, memberi mereka rasa aman, ilusi bahwa aku masih terlalu sakit untuk menyadari pengkhianatan mereka. Sementara itu, di balik layar, Rina dan aku bekerja seperti detektif. Setiap malam, setelah jam besuk berakhir, kami menyusun strategi sambil memantau rekaman kamera tersembunyi yang dipasang di rumah. Melalui layar laptop, aku menyaksikan bagaimana hidup mereka berjalan normal, bahkan lebih mewah dari biasanya. Seolah keadaanku yang terbaring di rumah sakit sama sekali tidak mengganggu hati nurani mereka. Suatu malam, saat aku memeriksa rekaman dari 3 hari sebelumnya, sebuah percakapan menarik perhatianku. Yoga sedang duduk di meja makan dengan laptop terbuka, wajahnya tegang. "Ibu, kita ada masalah," katanya sambil menunjuk layar. Rekening Fitri yang di BCA sudah dibekukan. Busri, yang sedang asyik memeriksa perhiasan barunya di sofa, langsung menoleh. "Apa? Bagaimana bisa?" "Aku dapat pemberitahuan dari bank. Mereka bilang ada permintaan pembekuan dari pemilik rekening." Busri bangkit dengan gerakan kasar, wajahnya memerah. Dasar perempuan licik. Jadi dia tidak sebodoh yang kita kira. Yoga menggaruk-garuk kepala. Tapi kan Fitri masih di rumah sakit. Dia bahkan tidak bisa duduk tanpa bantuan. Bagaimana dia bisa? Diam. Busri memotong. Kita masih punya rekening lainnya. Tabungan bersama itu masih bisa kita akses.
Aku membeku. Tabungan bersama? Rina, yang sedang duduk di sampingku, langsung menangkap ekspresiku. Fit, kamu punya tabungan bersama dengan Yoga? Aku mengangguk perlahan, jantung berdegup kencang. Kita buka 1 tahun lalu. Untuk dana darurat keluarga. Tapi, napasku tersendat. Itu seharusnya tidak bisa diakses tanpa persetujuan kedua belah pihak. Rina segera membuka aplikasi mobile banking di laptop. Kita cek sekarang. Dengan jari gemetar, aku memasukkan password. Begitu masuk, aku langsung membuka tab menu riwayat transaksi. Astaga, Rina mengeluarkan suara tertegun. Layar penuh dengan deretan transfer keluar selama seminggu terakhir. Tidak tanggung-tanggung, total hampir 750 juta telah dipindahkan ke beberapa rekening tak dikenal. Yang paling membuatku mual adalah transaksi terbesar, 500 juta, dilakukan tepat hari aku dibawa ke UGD. Dia mentransfer uang ini sementara aku terbaring sekarat. Suaraku pecah, campuran antara kemarahan dan rasa sakit yang dalam. Rina menggulir layar lebih jauh. Fit, lihat ini. Mereka mengubah aturan otorisasi tabungan bersama. Sekarang hanya butuh 1 tanda tangan saja. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Ini lebih buruk dari yang kuduga. Tabungan bersama itu adalah jerih payahku selama 2 tahun terakhir. Uang yang kukumpulkan dengan kerja lembur tak kenal lelah sebagai desainer grafis freelance. Uang yang seharusnya kupakai untuk biaya rumah sakit ini. Tidak hanya itu, Rina melanjutkan dengan suara tegang. Mereka juga mengaktifkan fitur pinjaman online dengan jaminan saldo tabungan. Lihat, ada dana cair sebesar 200 juta 3 hari lalu. Aku menatap angka-angka itu, perut mual. Mereka tidak hanya mengambil uangku, tapi juga berhutang atas namaku. Rin, kita butuh bukti lebih kuat, kataku dengan suara serak. Cetak semua riwayat transaksi ini. Dan aku menarik napas dalam. Aku perlu tahu untuk apa mereka menggunakan uang ini. Keesokan harinya, Rahmat datang dengan informasi baru. Aku iseng bertanya ke teman di bank. Bisiknya sambil berpura-pura memeriksa tekanan darahku. Uang itu dipakai untuk melunasi hutang bisnis Yoga. Usaha travelnya hampir bangkrut karena salah kelola dana. Aku mengerutkan kening. Tapi Yoga bilang usahanya baik-baik saja. Rahmat menggeleng. Menurut sumberku, dia sudah terjerat utang ke beberapa rentenir. Bahkan ada ancaman fisik kalau tidak segera melunasi. Puzzle mulai tersusun. Yoga tidak hanya serakah, dia sedang terdesak. Dan Busri, alih-alih menasehati anaknya, malah membantu merampok menantunya sendiri. Malam itu, rekaman kamera mengungkap lebih banyak kebenaran pahit. Yoga dan ibunya sedang berdebat panas di ruang tamu. Ibu bilang uangnya cukup. Sekarang masih kurang 300 juta. Yoga membentak. Kita sudah ambil semua tabungan Fitri, bahkan sudah gadai perhiasannya. Mau apa lagi? Jawab Busri dengan nada tinggi. Ada rumah di Bandung. Itu bisa kita jual 2 miliar lebih. Bodoh. Itu butuh waktu. Sedangkan debt collector sudah mengancam akan menyiksa kau besok. Aku mematikan rekaman itu, tidak sanggup mendengar lebih jauh. Selama ini, Yoga memamerkan kehidupan mewah, jam tangan Rolex, mobil baru, bahkan liburan ke Bali bulan lalu. Ternyata semua itu dibiayai dengan hutang. Dan sekarang, mereka berusaha menutup lubang itu dengan hartaku.
Fit, Rina memegang tanganku. Kita harus segera bertindak. Aku mengangguk, mata berkaca-kaca tapi tekad membara. Besok aku akan minta pulang paksa. Sudah waktunya aku menghadapi mereka. Rahmat, yang kami beritahu rencana ini, awalnya keberatan. Kondisimu belum stabil betul, protesnya. Lebih berbahaya bagiku tinggal diam, jawabku tegas. Malam terakhirku di rumah sakit dihabiskan untuk menyusun senjata-senjata pamungkas. 1. Dokumen asli surat wasiat ayah yang menyatakan rumah Bandung mutlak milikku. 2. Rekaman percakapan Yoga dan Busri tentang penggelapan uang. 3. Laporan transaksi ilegal dari tabungan bersama. 4. Surat keterangan dokter bahwa aku dalam keadaan sadar dan kompeten secara hukum saat semua transaksi itu dilakukan tanpa seizinku. Ketika fajar menyingsing, aku berdiri di depan cermin kamar mandi rumah sakit, mengenakan pakaian sipil yang dibawa Rina. Wajahku masih pucat, tapi matanya berapi-api. Siap untuk pulang? Tanya Rina. Aku menarik napas panjang. Aku tidak pulang, Rin. Aku pergi berperang. Dengan langkah pasti, aku meninggalkan kamar rumah sakit yang telah menjadi saksi bisu kelahiran kembali seorang Fitri yang baru, bukan lagi perempuan lemah yang bisa dikhianati semena-mena, tapi seorang pejuang yang siap menuntut keadilan. Dan untuk Yoga serta Busri, bersiaplah. Ibu dan anak itu akan menghadapi badai yang tidak mereka duga. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya ketika aku melangkah keluar dari rumah sakit. Matahari belum sepenuhnya terbit, menyisakan kabut tipis yang menyelimuti jalan-jalan sepi. Rina memegangi lenganku dengan erat, bukan karena aku masih lemah, tapi lebih sebagai bentuk dukungan moral. Mobil yang kami tumpangi meluncur pelan melalui jalanan kota yang mulai ramai, dan dengan setiap meter yang kami lalui, dadaku terasa semakin sesak oleh bayangan pertempuran yang akan segera kuhadapi. Kamu yakin mau langsung ke rumah? Tanya Rina, matanya tak lepas dari jalan di depan. Tidak, jawabku pendek. Kita ke kantor notaris dulu. Aku ingin tahu sejauh apa mereka sudah mengurus rumah orang tuaku. Rina mengangguk, lalu mengambil teleponnya. Aku hubungi pengacara kita, biar dia siap standby. Sepanjang perjalanan, aku memandangi kota melalui jendela mobil. Semua terasa asing, seolah selama seminggu terakhir dunia telah berubah tanpa sepengetahuanku. Tapi yang lebih mengerikan adalah perasaan bahwa selama ini, hidupku bersama Yoga dan Busri hanyalah topeng indah yang menutupi kebusukan di baliknya. Kantor Notaris Wijaya terletak di sebuah gedung tua di pusat kota. Begitu masuk, aroma kayu dan kertas lama langsung menyergap hidung. Resepsionis muda tersenyum ramah saat kami mendekat. Saya ingin bertemu dengan Notaris Wijaya, kataku dengan suara yang lebih tegas dari yang kuduga. Ada perjanjian sebelumnya, Ibu? Tidak. Tapi ini sangat penting. Mengenai pengalihan hak atas properti di Jalan Merak nomor 17, Bandung. Wajah resepsionis itu berubah. Tunggu sebentar, Ibu. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal muncul dari ruang belakang. Saya Notaris Wijaya. Ada yang bisa saya bantu? Aku memperkenalkan diri, lalu langsung ke inti persoalan. Saya mendapat informasi bahwa ada proses pengalihan hak atas rumah milik saya di Bandung. Tanpa sepengetahuan saya. Wajah Notaris Wijaya berkerut. Ini aneh. Justru kemarin ada seorang Ibu Sri dan Mas Yoga yang mengatakan bahwa ibu sedang sakit parah,
sehingga tidak bisa menandatangani dokumen. Dari tas, aku mengeluarkan dokumen lengkap, surat wasiat ayah, surat keterangan dokter, bahkan rekaman percakapan Yoga dan Bu Sri. Saya tidak pernah memberikan kuasa pada siapapun. Dan seperti bisa Bapak lihat, saya dalam keadaan sehat secara mental dan hukum. Notaris itu memeriksa dokumen-dokumenku dengan cermat, wajahnya semakin serius. Ini sangat serius, Ibu Fitri. Mereka membawa surat kuasa yang ternyata palsu. Apakah proses pengalihan hak sudah selesai? Tanyaku, berusaha menahan gemetar di suara. Belum, masih kurang beberapa dokumen. Tapi, dia berhenti sejenak. Mereka sudah membayar uang muka 300 juta pada calon pembeli. Rina memegang tanganku kuat-kuat. Uang dari mana? Menurut catatan saya, dari rekening bersama atas nama Ibu Fitri dan Mas Yoga. Seketika ruangan terasa berputar. Mereka menggunakan uangku sendiri untuk membayar uang muka penjualan rumahku. Notaris Wijaya melanjutkan, saya akan membekukan proses ini segera. Dan sebagai notaris, saya berkewajiban melaporkan pemalsuan tanda tangan ini ke kepolisian. Tidak. Kataku cepat. Mohon beri saya waktu 3 hari. Saya punya rencana. Dia mengernyitkan dahi, tapi akhirnya mengangguk. Baik. Tapi saya harus meminta Anda menyelesaikan ini secepat mungkin. Keluar dari kantor notaris, nafasku terasa lebih lega. Setidaknya rumah orang tuaku masih aman, untuk sementara. Sekarang kita kemana? Tanya Rina. Aku melihat jam. Pukul 10.30. Ke kantor polisi. Tapi bukan untuk melapor. Aku ingin bertemu dengan teman kuliahmu yang jadi penyidik itu. Di kantor polisi, kami disambut oleh Bribtu Aldi, teman sekelas Rina dulu yang sekarang bekerja di unit cybercrime. Setelah mendengar ceritaku, wajahnya langsung serius. Ini kasus penggelapan dengan modus pemalsuan dokumen, katanya sambil memeriksa dokumen-dokumenku. Kita bisa jerat mereka dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 263 tentang pemalsuan surat. Tapi aku tidak ingin langsung melapor. Jelasku, aku butuh bukti lebih kuat. Bisakah kamu membantu melacak transaksi-transaksi mencurigakan dari rekeningku? Aldi mengangguk antusias. Bisa. Aku punya akses ke sistem perbankan untuk keperluan penyidikan. Beri aku 1 hari. Saat kami meninggalkan kantor polisi, teleponku berdering. Yoga. Fitri, katanya kamu sudah keluar dari rumah sakit. Suaranya terdengar panik. Aku mengatur nafas, lalu menjawab dengan suara lemah seperti masih sakit. Iya, Mas. Aku merasa sudah lebih baik. Sekarang aku di rumah Rin, mau istirahat dulu beberapa hari. Kenapa tidak pulang saja? Aku masih lemas. Mas, nanti saja ya. Setelah menutup telepon, Rina memandangku takjub. Kamu benar-benar bisa akting, Fit. Aku tersenyum sinis. Aku belajar dari ahli, Bu Sri dan Yoga. Malam harinya, Aldi mengirimkan laporan lengkap yang membuat bulu kuduku berdiri. Selain penggelapan tabungan bersama, Yoga ternyata sudah mengajukan KTA, kredit tanpa agunan, sebesar 500 juta atas namaku di 3 bank berbeda. Dia menggunakan fotokopi KTP dan slip gajimu yang dipalsukan, tulis Aldi dalam pesannya. Ini sudah termasuk tindak pidana perbankan. Rina dan aku duduk terdiam di kamar tidurnya.
dikelilingi oleh tumpukan bukti kejahatan Yoga dan Bu Sri. "Besok kita harus ke rumahmu," kata Rina tiba-tiba. "Ambil dokumen-dokumen penting lainnya sebelum mereka menyadari apa yang kita lakukan." Aku mengangguk. Tapi jauh di lubuk hati, ada satu hal yang masih mengganjal. "Rin, aku harus tahu, apakah selama ini Yoga benar-benar mencintaiku? Atau aku hanya dijadikan alat untuk menutupi kebangkrutannya?" Rina memelukku erat. "Pertanyaan itu akan terjawab besok, Fit, saat kita menghadapi mereka langsung." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh kenangan-kenangan selama menjadi bagian dari keluarga Yoga. Bu Sri yang selalu mengkritik masakanku, Yoga yang sering pulang larut malam dengan alasan kerja. Apakah semua itu bagian dari rencana besar mereka? Ketika fajar tiba, aku berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian hitam sederhana. Wajahku masih pucat, tapi matanya berapi-api dengan tekad baru. "Siap?" tanya Rina. Aku menarik napas dalam. Aku lahirkan kembali diriku yang asli hari ini. Dengan langkah pasti, kami menuju rumah yang dulu kusebut sebagai rumahku sendiri, tempat di mana semua pengkhianatan ini dimulai. Dan untuk Yoga serta Bu Sri, mereka akan menghadapi seorang Fitri yang sama sekali baru. Hari pembalasan telah tiba. Mobil Rina berhenti tepat di depan rumah yang dulu kusebut sebagai rumah tanggaku. Pagi itu, langit mendung seolah ikut merasakan betapa berat langkah kakiku menapaki jalan masuk. Rumah 2 lantai bergaya minimalis itu terlihat begitu megah dengan cat putih bersih dan taman depan yang selalu kujaga dengan rapi. Tapi sekarang, setiap jendela dan pintunya seakan menyimpan 1000 kebohongan yang siap menerkamku. Rina memegang bahuku. "Kamu yakin mau melakukan ini sekarang?" Aku menghela napas panjang, merasakan detak jantung yang begitu keras di dada. Aku tidak punya pilihan lain. "Rin, mereka sudah mengambil segalanya. Uangku, rumah orang tuaku, bahkan kepercayaanku. Sekarang, aku harus mengambil kembali apa yang menjadi hakku." Kubuka pintu pagar dengan kunci cadangan yang selama ini kusimpan di dompet. Begitu masuk, aroma familiar rumah itu menyergapku, campuran antara parfum mahal Bu Sri dan kopi kesukaan Yoga. Bau yang dulu membuatku merasa nyaman, sekarang terasa seperti racun yang perlahan membunuhku dari dalam. Suara televisi dari ruang keluarga membuatku dan Rina bertukar pandang. Kami berjalan pelan, menghindari lantai yang bisa berderit. Dari balik pintu, aku melihat Bu Sri sedang asyik memeriksa perhiasan di meja sambil berbicara di telepon. "Iya, Pak Notaris, semua dokumen sudah lengkap. Tinggal tanda tangan saja besok," ujarnya riang. "Oh, soal Fitri? Jangan khawatir, dia masih di rumah sakit. Dokter bilang kondisinya tidak memungkinkan untuk urusan hukum." Tanganku mengepal begitu mendengar kebohongannya yang lancar. Rina memegang lenganku, mengingatkanku untuk tetap tenang. Kami menyelinap ke lantai atas menuju kamar kerjaku. Begitu masuk, aku langsung melihat meja kerjaku yang berantakan, laci-laci terbuka dengan isi berserakan. Yoga pasti sudah mengobrak-abrik semua dokumen pentingku. "Cepat, kita cari sertifikat tanah dan surat-surat berharga lainnya," bisikku. Rina langsung membuka lemari penyimpanan, sementara aku memeriksa safe box kecil di balik lukisan. Kosong. Semua dokumen penting sudah hilang. Tiba-tiba, langkah kaki berat terdengar dari tangga. "Yoga, Fitri, kamu sudah pulang?" Suaranya terdengar dari bawah. Rina dan aku membeku.
Aku menunjuk lemari pakaian, dan kami berdua cepat-cepat bersembunyi di dalamnya. Bau parfum mahal Busri yang menempel di baju-bajunya membuatku ingin muntah. Yoga masuk ke kamar dengan langkah gugup. Dari celah lemari, aku melihatnya membuka laptop sambil bertelepon. "Iya, Bu. Fitri ternyata sudah keluar rumah sakit," katanya gugup. "Kita harus cepat urus pengalihan hak rumahnya sebelum dia sadar." Suara Busri dari telepon terdengar keras. "Bodoh. Aku sudah bilang jangan biarkan dia keluar. Sekarang pergilah ke rumah sakit dan pastikan dia tidak bicara pada siapa-siapa." Yoga menghela napas. "Tapi dia tidak ada di rumah sakit. Kata perawat, dia sudah pergi dengan temannya. Cari dia. Kalau perlu bawa dia pulang paksa," teriak Busri. Begitu Yoga pergi, aku dan Rina keluar dari persembunyian. Tanganku gemetar tak terkendali. Mereka benar-benar berencana menahanku secara paksa. "Kita harus pergi sekarang," desak Rina. Tapi aku menggeleng. "Tidak, aku butuh bukti lebih banyak." Dengan hati-hati, aku membuka laptop Yoga yang masih menyala. Tanpa susah payah, aku masuk ke emailnya. Dia masih menggunakan password yang sama sejak kami menikah. Tanggal lahirku yang ironisnya selalu dia lupakan. Puluhan email dari bank, notaris, dan calon pembeli rumah memenuhi inboxnya. Yang membuat darahku mendidih adalah email dari seorang debt collector. "Bapak Yoga, ini peringatan terakhir. Jika tidak melunasi hutang 1,2 miliar dalam 3 hari, kami akan mengambil tindakan tegas terhadap Anda dan keluarga." Rina memeluk bahuku. Jadi itu alasan sebenarnya dia terjerat hutang besar. Aku terus menggali dan menemukan dokumen Excel berisi rencana detail pengalihan semua asetku, tabungan, rumah orang tuaku, bahkan polis asuransi jiwa yang bisa mereka klaim jika kecelakaan terjadi padaku. "Dasar monster," bisikku, air mata menetes di pipi. Kami mengambil foto semua bukti ini dengan ponsel ketika tiba-tiba terdengar suara Busri dari bawah. "Yoga, kamar Fitri berantakan. Ada yang sudah masuk ke sini." Rina menarik tanganku. "Kita harus pergi sekarang." Kami bergegas keluar melalui pintu belakang tepat ketika Yoga dan Busri berlari ke lantai atas. Jantungku berdebar kencang saat kami menyelinap keluar dari pekarangan belakang. Di dalam mobil, Rina langsung menelepon Aldi. Kami dapat bukti baru. Mereka merencanakan lebih jahat dari yang kita duga. Sementara Rina berbicara dengan Aldi, aku menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang kubangun dengan cinta dan pengorbanan, ternyata hanya kandang bagi serigala-serigala berbulu domba. "Apa rencanamu sekarang?" tanya Rina setelah menutup telepon. Aku menarik napas dalam. Pertama, kita laporkan semua ini ke polisi. Kedua, suaraku bergetar tapi penuh tekad. Aku akan menghadapi mereka di pengadilan. Tapi bukan sebagai korban, sebagai jaksa yang akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Mobil Rina melaju meninggalkan rumah itu, dan dalam hatiku, sebuah babak baru benar-benar dimulai. Babak di mana Fitri yang lemah telah mati di rumah sakit, dan yang kembali adalah seorang pejuang yang takkan pernah lagi membiarkan dirinya dikhianati. Persiapan sudah selesai. Perang terbuka akan segera dimulai. Malam itu, aku tidak pulang ke rumah Rina. Aldi menyarankan kami menginap di rumah aman milik kepolisian, sebuah apartemen kecil di lantai 14 sebuah kompleks yang sepi. Jendelanya menghadap ke pusat kota, di mana lampu-lampu gedung tinggi berkelap-kelip seperti bintang buatan. Biasanya pemandangan ini membuatku tenang.
Tapi malam ini hanya menambah rasa kesepian yang menggerogoti tulang-tulangku. Rina sedang sibuk di ruang tamu kecil, mengatur semua bukti yang kami dapatkan hari ini. Aku bisa mendengarnya berbicara dengan Aldi melalui telepon, menyusun langkah-langkah hukum yang akan kami ambil besok. Tapi pikiranku masih tertuju pada satu hal, rekaman kamera tersembunyi yang belum sempat kami periksa. Rin, panggilku pelan. Aku mau cek rekaman terbaru dari kamera di rumah. Dia mengangguk, lalu melepas flash disk kecil dari laptopnya. Ini yang tadi sore aku ambil sebelum kita ke rumahmu. Aku belum sempat lihat isinya. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan flash disk itu ke laptop. Ada beberapa file video dengan timestamp hari ini. Aku mengklik yang paling akhir. Direkam sekitar 2 jam setelah kami kabur dari rumah. Layar menampilkan gambar ruang tamu rumahku. Yoga dan Busri sedang duduk di sofa dengan wajah tegang. Yoga terlihat seperti baru saja berlari, rambutnya acak-acakan, keringat mengucur di pelipisnya. "Ibu, kita dalam masalah besar." Suara Yoga pecah. Fitri tahu segalanya. Dia pasti sudah lihat dokumen-dokumen di laptopku. Busri bangkit dengan gerakan kasar. "Dasar kau bodoh. Aku sudah bilang jangan simpan rencana itu di laptop. Tapi kita harus catat semua transaksi, Bu, untuk pertanggungjawaban." Busri menampar meja keras-keras. "Sekarang apa? Dia pasti sudah bawa semua bukti ke polisi." Yoga menggaruk-garuk kepala gugup. "Kita harus cari dia. Harus mencegah dia bicara." "Sudah terlambat untuk itu," desis Busri. Tiba-tiba ekspresinya berubah licik. "Tapi, kita masih punya satu kartu as." Yoga mengerutkan kening. "Apa maksud ibu?" Busri membuka tasnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat. Surat pernyataan dari dokter jiwa bahwa Fitri tidak waras. Kita bisa gunakan ini untuk membatalkan semua tuduhannya. Aku tercekat. Dokter jiwa? Kapan mereka bisa mendapatkan surat seperti itu? Di video, Yoga terlihat sama syoknya. Tapi Fitri tidak pernah periksa ke dokter jiwa. Busri tersenyum sinis. Dokter Rahmat temannya kan spesialis penyakit dalam? Tapi siapa yang tahu kalau surat ini palsu? Kita cukup bayar beberapa orang untuk jadi saksi bahwa Fitri sering berhalusinasi. Rina yang ikut menonton di sampingku mengumpat pelan. "Dasar ular berbisa." Video terus berlanjut dengan mereka merencanakan fitnah keji ini. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang lebih mengejutkan muncul. "Bagaimana dengan rencana cadangan kita?" tanya Yoga dengan suara rendah. "Kalau semua ini gagal?" Busri mendekatkan wajahnya. "Kita tetap punya polis asuransi jiwa Fitri yang 5 miliar. Kalau sampai terjadi kecelakaan." Aku menekan pos dengan jari gemetar. Tidak mungkin. Mereka benar-benar merencanakan pembunuhanku? Rina langsung menelepon Aldi. "Kita butuh perlindungan 24 jam untuk Fitri." Mereka bicara tentang pembunuhan. Sementara Rina berbicara dengan Aldi, aku terus menonton video itu. Bagian terakhir adalah ketika Yoga menelepon seseorang. Dari percakapannya, jelas itu seorang debt collector. "Saya butuh waktu 3 hari lagi," bisik Yoga ketakutan. "Kalau tidak, saya tahu konsekuensinya." Begitu video selesai, aku menutup laptop dengan keras. Dadaku naik turun seperti baru lari maraton. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Mereka tidak hanya mau merampas hartaku,
tapi juga nyawaku. Aldi tiba tak lama kemudian dengan 2 polisi berseragam. Saya sudah bicara dengan atasan. Besok pagi kita akan menangkap mereka, katanya dengan wajah serius. Tapi malam ini, kalian harus tetap di sini dengan pengawalan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, yang terbayang adalah wajah Busri yang penuh kebencian dan Yoga yang pengecut. Aku memutar ulang semua kenangan selama menjadi bagian dari keluarga mereka. Setiap kritikan pedas Busri, setiap pembohongan Yoga, semua tanda-tanda yang seharusnya kusadari sejak awal. Pukul 3 pagi, Rina yang terbangun mendapati aku masih duduk di balkon kecil, menatap langit gelap. Kamu harus istirahat, Fit. Besok hari besar, katanya sambil menyelimuti bahuku. Aku menggeleng. Aku tidak bisa tidur, Rin. Setiap kali aku mencoba, aku mendengar suara mereka merencanakan pembunuhanku. Rina duduk di sampingku. Kita sudah dapat semua bukti yang dibutuhkan. Besok mereka akan menghadapi konsekuensi perbuatannya. Aku menatap kota yang tertidur di bawah. Yang membuatku sakit bukan hanya pengkhianatan mereka, Rin, tapi betapa mudahnya mereka melakukannya. Seolah-olah nyawaku tidak ada harganya sama sekali. Rina memegang tanganku erat. Tapi kamu berharga, Fit. Dan besok, seluruh dunia akan tahu siapa sebenarnya Yoga dan Busri. Ketika fajar mulai menyingsing, aku berdiri di depan cermin kamar mandi apartemen. Wajah di cermin itu bukan lagi Fitri yang polos dan percaya. Mata yang menatap balikku adalah mata seorang pejuang, pejuang yang siap menghadapi pertempuran terbesar dalam hidupnya. Aldi sudah menunggu di ruang tamu dengan seragam lengkap. Tim sudah bersiap. Kita berangkat dalam 30 menit. Aku mengangguk, merapikan blazer hitam yang sengaja kupakai hari ini. Warna berkabung untuk kematian pernikahanku. Warna kekuatan untuk kelahiran kembali diriku yang sebenarnya. Aku siap, kataku dengan suara yang tak tergoyahkan. Hari ini, Yoga dan Busri akan belajar satu pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan seorang perempuan yang sudah terpojok. Dan untukku, ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Ini tentang kebenaran. Ini tentang mengambil kembali hidupku yang mereka coba curi. Mobil polisi sudah menunggu di bawah. Waktunya menghadapi akhir dari semua kebohongan. Mobil polisi meluncur pelan menuju kantor pengacara di kawasan bisnis pusat kota. Aku duduk di antara Rina dan Aldi, jari-jariku erat menggenggam tas berisi semua bukti pengkhianatan Yoga dan Busri. Jendela mobil sedikit terbuka, membiarkan angin pagi menerpa wajahku yang tegang. Setiap hembusannya seperti menyapu sisa keraguan yang masih bersarang di benakku. Kita akan menemui Pak Hendra, jelas Aldi sambil mengecek ponselnya. Dia spesialis perkara perdata dan pidana. Teman kuliah bapakku dulu. Rina memandangku dengan wajah penuh dukungan. Dia pengacara terbaik di kota ini, Fit. Pernah menangani kasus penggelasan harta senilai 100 miliar tahun lalu. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan pertemuan dengan pengacara terkenal justru membuat perutku mual. Ini bukan lagi sekadar konflik keluarga, ini akan menjadi pertarungan hukum yang mungkin menghancurkan sisa harga diri dan masa depanku. Gedung berlantai 30 itu megah dengan lobi marmer mengilap. Kami diantar oleh resepsionis ke lantai 25, di ruang kerja Pak Hendra. Begitu pintu terbuka, seorang pria berambut putih rapi dengan kacamata frameles bangkit dari kursinya.
Ibu Fitri. Suaranya dalam tapi tegas. Saya Hendra Wijaya. Aldi sudah ceritakan kasus Anda. Tangannya hangat ketika menjabat tanganku yang dingin. Di ruangan yang didominasi kayu mahoni itu, aku merasa sangat kecil, seperti anak sekolah yang dihukum kepala sekolah. Saya membawa semua bukti, kataku serak, mengeluarkan tumpukan dokumen dan flash disk berisi rekaman. Selama 2 jam berikutnya, Pak Hendra menyimak ceritaku dengan seksama. Kadang matanya berkerut saat melihat dokumen tertentu, kadang alisnya naik ketika mendengar detail-detail keji dari rencana Yoga dan Bu Sri. Ini kasus yang sangat kuat. Akhirnya dia berkata sambil melepas kacamatanya. Pemalsuan dokumen, penggelapan harta, bahkan ancaman pembunuhan terselubung. Tapi, dadaku berdebar kencang menunggu kelanjutannya. Tapi kita harus bergerak strategis. Jika kita langsung melapor ke polisi, mereka bisa menghilangkan bukti atau melarikan diri. Aldi mengangguk setuju. Saya sudah siapkan tim untuk pengawasan 24 jam terhadap mereka. Pak Hendra mengambil selembar kertas. Saya usulkan langkah-langkah berikut. Pertama, kita bekukan semua aset mereka melalui pengadilan hari ini juga. Kedua, kita perlu bukti tambahan tentang rencana pembunuhan ini, mungkin dengan penyadapan telepon resmi. Ketiga, dia menatapku langsung. Apakah ibu siap menghadapi konsekuensi sosial dari semua ini? Perceraian, tuntutan hukum, bahkan mungkin pemberitaan media. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti pisau tajam. Aku menunduk, memikirkan aib yang akan menimpa keluargaku, mertuaku, bahkan mungkin pekerjaanku. Saya sudah kehilangan segalanya, Pak Hendra, jawabku pelan. Uang saya, rumah orang tua saya, bahkan kepercayaan pada manusia. Yang tersisa hanya harga diri. Dan saya akan berjuang untuk itu. Wajah Pak Hendra berubah serius. Baik, saya akan segera mengajukan permohonan pembekuan aset. Aldi, bisakah kamu mengurus surat penyadapan? Sementara mereka berdiskusi, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kami tahu di mana kamu. Urusan ini bisa selesai baik-baik. Temui kami di rumah sebelum jam 3 atau kamu akan menyesal. Darahku berhenti mengalir. Aku menunjukkan pesan itu kepada Pak Hendra. Ini ancaman langsung, katanya dengan mata berkilat. Kita harus segera bertindak. Dia mengambil telepon di mejanya. Saya akan menelepon hakim sekarang. Permohonan pembekuan aset harus diproses hari ini juga. Aldi juga sudah berdiri. Aku akan pasang tim pengawasan ekstra di rumah mereka. Juga mengamankan semua bukti fisik di rumah Ibu Fitri sebelum mereka sempat menghancurkannya. Rina memegang tanganku erat. Kamu tidak boleh sendirian sekarang. Mereka sudah semakin putus asa. Pak Hendra kembali dengan wajah puas. Hakim setuju memproses permohonan kita secara darurat. Dalam 2 jam, semua rekening dan properti terkait akan dibekukan. Aku menarik napas dalam. Ini benar-benar terjadi. Aku tidak lagi sendirian melawan Yoga dan Bu Sri. Sekarang ada hukum di belakangku. Ada satu hal lagi, kataku tiba-tiba. Polis asuransi jiwa saya. Bagaimana cara memastikan mereka tidak bisa mengklaimnya? Pak Hendra tersenyum tipis. Kita akan laporkan rencana pembunuhan ini ke perusahaan asuransi. Mereka akan membatalkan polis itu dengan sendirinya. Ketika kami bersiap meninggalkan kantornya,
Pak Hendra memberikan kartu nama dan sebuah buku kecil. Baca ini. Panduan menghadapi persidangan untuk korban kekerasan domestik. Meskipun kasus ibu berbeda, mentalitasnya sama. Di lift turun, tubuhku gemetar hebat. Semua terasa begitu nyata sekarang. Tidak ada jalan kembali. Kita harus ke pengadilan sekarang, kata Aldi. Proses pembekuan aset harus disaksikan langsung olehmu, Fit. Rina memeluk bahuku. Kamu kuat, Fit. Kita semua di sini bersamamu. Mobil polisi kembali meluncur, kali ini menuju pengadilan negeri. Di jalan, aku melihat spanduk besar sebuah keluarga bahagia sedang berlibur. Ironi yang menyakitkan. Aku menutup mata, mencoba mengumpulkan keberanian. Hari ini mungkin akhir dari pernikahanku, tapi juga awal dari kebebasanku. Yoga dan Busri mungkin menyangka mereka sudah memenangkan pertarungan ini. Tapi mereka salah. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Dan kali ini, aku datang dengan bala bantuan yang tidak mereka sangka. Hukum, kebenaran, dan tekad baja seorang perempuan yang tidak lagi takut. Pengadilan negeri berdiri megah di depan kami. Saatnya menghadapi takdir. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tampak lebih megah sekaligus menakutkan di bawah terik matahari siang itu. Tanganku berkeringat dingin ketika melangkah melewati pintu besar bermaterial kayu tebal, diikuti Rina dan Aldi. Suara sepatuku yang berderak di lantai marmer seakan menggema di lorong panjang yang sepi, seolah mengingatkanku bahwa langkah ini adalah titik tidak bisa kembali. Pak Hendra sudah menunggu di depan ruang hakim. Wajahnya yang biasanya kalem kini terlihat sedikit tegang. Permohonan pembekuan aset sudah disetujui, bisiknya sambil menyodorkan selembar dokumen bermaterai. Tapi ada perkembangan baru. Dia mengeluarkan ponselnya, memperlihatkan sebuah pesan dari kontaknya di kepolisian. Yoga baru saja dipanggil atasan untuk klarifikasi. Ternyata ada laporan anonim tentang penyalahgunaan dana di perusahaannya. Aku terkesiap. Laporan anonim? Tapi aku tidak. Rina menyentuh lenganku. Aku yang melakukannya, akunya dengan suara rendah. Semalam setelah kamu tidur, aku kirim semua bukti korupsi kecil-kecilan Yoga ke direktur perusahaannya. Mata Pak Hendra berbinar. Ini bagus. Tekanan dari kantor akan membuatnya semakin panik dan mungkin melakukan kesalahan. Proses pembekuan aset berlangsung cepat tapi penuh ketegangan. Hakim wanita parubaya itu mengangguk-angguk serius saat membaca berkas permohonan kami. Beberapa kali matanya membesar saat melihat bukti pemalsuan tanda tangan dan rekaman percakapan. Dengan ini saya setujui permohonan pembekuan semua rekening dan aset terkait, putusnya setelah deliberasi singkat. Surat perintah akan segera dikirim ke bank dan notaris. Keluar dari ruang sidang, tubuhku lemas seperti karet. Rina harus memapahku ke kursi di lorong. Kita menang hari ini, bisiknya, tapi Pak Hendra menggeleng. Ini baru babak pertama. Mereka pasti akan melawan. Seperti membenarkan ucapan itu, ponselku berdering. Yoga, Fitri, apa yang kau lakukan? Suaranya parau, penuh kepanikan. Semua rekeningku dibekukan. Atasan memanggilku untuk klarifikasi. Aku menarik napas dalam. Aku tahu segalanya, Yoga. Tentang hutangmu, tentang rencana kalian menjual rumah orang tuaku, bahkan suaraku tercekat, bahkan tentang polis asuransi jiwaku. Diam panjang di seberang sana.
Lalu tiba-tiba suara Yoga berubah menjadi ratapan. "Fitri, aku terdesak. Ibu yang memaksaku melakukan semua ini. Aku tidak punya pilihan." "Kau selalu punya pilihan," jawabku dingin, "dan kau memilih untuk mengkhianatiku. Aku akan kembalikan semuanya. Aku." Sudah terlambat, Yoga. Surat gugatan cerai dan tuntutan pidana sudah diajukan. Aku menutup telepon sebelum sempat mendengar tangisannya. Tangan gemetar memegang ponsel. Ini pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku yang menggantungkan telepon padanya. Aldi tiba-tiba bergegas menghampiri kami. Tim pengawasanku melaporkan Yoga baru saja keluar dari kantornya dengan wajah pucat. Dia menuju ke sebuah kafe di Menteng. "Kita ikuti?" tanya Rina. Pak Hendra menggeleng. "Terlalu berisiko. Biarkan Aldi dan timnya yang menangani. Kita punya pertemuan lebih penting." Dia menunjuk arlojinya. "Kita harus bertemu dengan detektif swasta dari perusahaan asuransi. Mereka perlu pernyataan resmimu tentang ancaman pembunuhan itu." Perjalanan ke kantor asuransi di Kuningan terasa seperti mimpi buruk. Setiap lampu merah, setiap belokan, aku merasa akan melihat Yoga atau Busri muncul tiba-tiba. Rina terus memegangi tanganku, memberikan kekuatan yang kutahu tak akan mampu kumiliki sendiri. Kantor asuransi megah itu dingin ber-AC. Seorang pria berpakaian rapi bernama Bapak Raymond menyambut kami di ruang rapat. "Ini kasus yang sangat serius," katanya setelah mendengar penjelasan kami dan melihat bukti-bukti. "Kami akan segera membatalkan polis tersebut dan melaporkan upaya penipuan ini ke otoritas jasa keuangan." Dia mengetik sesuatu di laptopnya. "Oh, ini menarik. Ternyata Busri sudah mencoba mengklaim polis ini seminggu yang lalu dengan alasan Anda sakit kritis." Dadaku sesak. Mereka bahkan tidak menunggu aku mati. "Klaim itu kami tolak tentu saja," lanjut Bapak Raymond. "Tapi ini membuktikan niat jahat mereka." Ketika kami keluar dari gedung asuransi, Aldi menelepon dengan suara tegang. Yoga bertemu dengan seseorang di kafe. Dari deskripsi, itu debt kolektornya. Mereka terlibat argumen sengit sebelum Yoga pergi dengan tergesa-gesa. "Kemana dia pergi?" tanya Pak Hendra. "Menuju rumah ibunya." Tapi Aldi berhenti sejenak. "Ada yang aneh." Dia berhenti di apotek dan membeli sesuatu. Timku tidak bisa melihat jelas apa itu. Rina dan aku bertukar pandang cemas. "Obat? Racun?" bisikku ngeri. Pak Hendra segera menelepon kepolisian. "Kita perlu pengamanan ekstra untuk Ibu Fitri mulai sekarang." Malam itu, kami menginap di hotel berbintang dengan pengawalan polisi. Di kamar suite mewah yang seharusnya nyaman, aku justru gelisah. Ponsel terus berdering, kali ini dari nomor tak dikenal. "Ibu Fitri?" Suara perempuan asing di seberang. "Saya perawat di RS Harapan. Ibu Sri baru saja dibawa ke UGD dengan gejala keracunan." Aku tercekat. "Apa? Bagaimana bisa?" Dia mengaku tidak sengaja meminum obat yang salah. Tapi, suara perawat itu berbisik, ada botol kosong obat tidur di sampingnya, dan surat wasiat. Begitu menutup telepon, aku segera menghubungi Aldi. "Busri mungkin mencoba bunuh diri." Aldi menghela napas panjang. "Atau ini trik untuk mengelabui kita. Timku melaporkan Yoga membeli obat tidur di apotek tadi." Rina memelukku erat. "Mereka sedang panik, Fit. Ini pertanda kita menang." Tapi kenapa aku justru merasa hampa? Kenapa bukan kepuasan yang kurasakan, melainkan kesedihan mendalam bahwa sebuah keluarga bisa hancur seperti ini? Di depan jendela hotel setinggi lantai 20 itu,
Aku menatap kota Jakarta yang gemerlap. Beberapa hari yang lalu, aku hanya seorang istri yang sakit di rumah sakit. Sekarang, aku menjadi pusat badai yang akan menghancurkan hidup dua orang yang pernah kukira ku cintai. Besok akan lebih berat, bisikku pada bayanganku di kaca jendela. Tapi bayangan itu seolah membalas. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku mulai percaya itu. Pagi itu, sinar matahari yang menerobos tirai tebal kamar hotel justru terasa menusuk. Aku terbangun dengan kepala berat, sisa dari malam tanpa tidur yang dihabiskan dengan memikirkan nasib Busri di rumah sakit. Telepon dari Aldi di pukul 7 pagi langsung menyadarkanku sepenuhnya. Busri stabil, tapi ini yang menarik. Suaranya terdengar bersemangat di telepon. Tim penyelidik keuangan menemukan sesuatu yang besar. Bisa kita segera bertemu? Rina dan aku segera bersiap. Di lobi hotel, Aldi sudah menunggu dengan wajah yang sulit menyembunyikan kegembiraan. Kalian tidak akan percaya apa yang kami temukan, bisiknya sambil menyerahkan setumpuk dokumen. Di dalam mobil menuju kantor Pak Hendra, aku menyibak lembaran-lembaran kertas itu. Laporan transaksi bank, dokumen pinjaman, bahkan surat-surat dari rentenir. Semuanya atas nama Busri. Selama ini Busri punya utang di 5 tempat berbeda. Jelas Aldi. Total hampir 3 miliar. Dan itu belum termasuk bunga yang menggila. Rina menyambar salah satu dokumen. Ini dari rentenir terkenal di Jakarta Timur. Bunganya 20% per bulan. Aku menelusuri deretan angka dengan jari gemetar. Jadi ini alasan sebenarnya mereka butuh uangku, bukan hanya bisnis yoga yang bangkrut. Aldi mengangguk. Dan ada lebih buruk lagi. Lihat halaman terakhir. Dokumen itu adalah surat kuasa yang ditandatangani Busri setahun lalu, memberikan hak penuh kepada Yoga untuk mengelola semua asetnya, termasuk rumah dan deposito. Tapi yang membuat darahku membeku adalah catatan kecil di pojok. Sebagai jaminan pelunasan pinjaman. Mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Desisku, aku hanya alat untuk menutup lubang keuangan mereka. Kantor Pak Hendra pagi itu ramai seperti sarang lebah. Beberapa stafnya sibuk mengoperasikan komputer, sementara 2 orang berpakaian preman, mungkin detektif, sedang melaporkan sesuatu di ruang dalam. Kita dapat harta karun, sambut Pak Hendra begitu kami masuk. Ternyata Busri bukan hanya berutang pada rentenir, tapi juga melakukan penipuan investasi pada tetangga-tetangganya di komplek perumahan. Dia menunjukkan rekaman video dari sebuah acara arisan 2 bulan lalu. Di sana, Busri dengan lancang menjanjikan return investasi 30% per bulan untuk sebuah bisnis properti eksklusif. Dia mengumpulkan hampir 1,2 miliar dari ibu-ibu itu, jelas Pak Hendra. Uang yang dipakai untuk membayar bunga pinjamannya yang lain. Rina menggeleng tak percaya. Jadi skema Ponzi klasik. Tapi ada yang lebih penting, Pak Hendra melanjutkan. Salah satu korban sudah melapor ke polisi kemarin. Kasus ini akan menjadi senjata tambahan kita. Telepon Aldi berdering. Wajahnya berubah serius setelah mendengarkan laporan dari tim lapangan. Yoga baru saja bertemu dengan seorang debt collector di parkiran rumah sakit. Dari gerak-geriknya, sepertinya dia menawarkan sesuatu sebagai jaminan baru. Apa? Tanyaku was-was. Mobilmu yang baru, fit. Tapi tenang, surat-suratnya masih atas namamu. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Pak Hendra tiba-tiba menepuk meja. Ini saat yang tepat untuk menyerang balik. Kita akan mengumpulkan semua korban penipuan Busri dan melaporkan kasus ini ke kepolisian hari ini juga. Sebelum kami berangkat, aku menarik Pak Hendra ke samping. Bagaimana dengan Busri di rumah sakit? Apa tindakan bunuh dirinya benar-benar serius? Dia menghela napas. Menurut sumber kami di RS, dia memang menelan beberapa pil tidur, tapi dalam dosis yang tidak fatal. Lebih seperti sandiwara untuk mengundang simpati. Perjalanan ke kantor polisi diwarnai keheningan tegang. Di dalam mobil, Rina terus memantau media sosial. Berita mulai beredar, katanya. Ada yang memposting foto Busri di UGD dengan caption, Ibu mertua Fitri stres menghadapi tuduhan palsu. Aku mengerutkan kening. Tuduhan palsu? Mereka bermain media sekarang? Aldi tersenyum sinis. Biarkan saja. Semakin mereka berulah, semakin banyak bukti yang bisa kita kumpulkan. Kantor polisi tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa wartawan sudah berkumpul di depan, mungkin dapat informasi tentang kasus ini. Kami masuk melalui pintu belakang, diantar langsung ke ruang penyidik. Di sana sudah menunggu 3 perempuan parubaya, korban penipuan investasi Busri. Wajah mereka memerah marah ketika melihat foto Busri yang kubawa.
Dia yang menghancurkan hidup saya. Teriak salah seorang ibu sambil memperlihatkan bukti transfer. Uang pensiun suami saya, 300 juta, lenyap begitu saja. Proses pelaporan berlangsung selama 3 jam. Aku harus memberikan kesaksian lengkap, mulai dari penggelapan uang hingga ancaman pembunuhan. Ketika seorang penyidik menanyakan apakah aku ingin memberikan kesempatan kepada Yoga dan Busri untuk berdamai, jawabanku tegas. Mereka tidak pernah memberi saya kesempatan ketika merampok saya dalam keadaan sakit. Saya menuntut keadilan penuh. Saat kami keluar dari kantor polisi, kerumunan wartawan langsung mengepung. Pertanyaan-pertanyaan meluncur seperti peluru. Ibu Fitri, benarkah ibu menjebak keluarga sendiri? Apa komentar ibu tentang kabar usaha bunuh diri ibu mertua? Apakah ini semua demi harta? Pak Hendra dengan sigap melindungiku, sambil memberikan pernyataan singkat bahwa kami akan menggelar konferensi pers besok untuk menjelaskan semua fakta. Di dalam mobil, Rina segera membuka media sosial. Lihat ini. Sebuah akun anonim baru saja memposting video Yoga berbicara pada wartawan di depan rumah sakit. Wajahnya pucat, matanya merah. Ibu saya korban fitnah keji, katanya dengan suara serak. Istri saya sudah dirasuki dendam dan uang. Dia mau menghancurkan keluarga sendiri. Aku menutup video itu sebelum selesai. Mereka membalikan fakta, bisikku, tapi tanpa amarah seperti yang kuduga. Justru yang kurasakan adalah kelegaan. Mereka sedang panik, kata Pak Hendra. Ini pertanda baik. Orang yang terpojok akan membuat kesalahan lebih banyak. Malam itu, di kamar hotel yang sama, aku berdiri di depan cermin lagi. Wajah yang kulihat sudah berbeda dari kemarin. Lebih tenang, lebih menerima. Rina menghampiri dari belakang. Besok akan lebih berat. Media sudah memihak mereka. Aku memutar badan, tersenyum kecil. Biarkan mereka memainkan drama itu. Kita punya senjata pamungkas. Apa itu? Kebenaran, Rin. Kebenaran yang tak bisa mereka bantah. Di luar jendela, hujan mulai turun membasahi kota. Seperti air hujan yang membersihkan debu-debu jalanan. Aku percaya keadilan akan membersihkan semua kebohongan ini. Dan untuk Yoga dan Busri, mereka mungkin bisa lari dari hutang. Tapi tidak dari karma. Hujan deras mengguyur Jakarta sepanjang malam, menciptakan irama monoton di kaca jendela kamar hotel. Aku terbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan mata yang terlalu lelah untuk menutup, tetapi terlalu gelisah untuk beristirahat. Ponsel di sampingku terus bergetar, notifikasi media sosial meledak sejak video Yoga menyebar. Rina, yang tidur di sofa, sesekali mengeluarkan erangan kecil, seperti sedang memproses semua kekacauan ini bahkan dalam tidurnya. Pukul 3 pagi, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Fitri, suara Yoga terdengar parau, hampir tak terdengar di antara rintik hujan. Kita perlu bicara. Aku duduk tegak, jantung berdebar kencang. Apa yang kau inginkan, Yoga? Kau dan ibumu sudah mengatakan segalanya di media. Diam sejenak, lalu suaranya pecah. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ibu di rumah sakit, debt collector mengancam akan menyiksaku besok, kantor meminta pengunduran diriku. Air matanya yang terdengar di telepon seharusnya membuatku iba. Tapi yang kurasakan justru kehampaan. Dan kau pikir ini saat yang tepat untuk minta belas kasihanku. Bukan itu. Napasnya tersengal. Aku punya informasi tentang ibu. Tentang semua penipuannya. Aku bersedia menjadi saksi untukmu. Aku membeku. Yoga bersedia mengkhianati ibunya sendiri. Apa syaratmu? Tanyaku waspada. Aku butuh uang. 500 juta. Untuk melunasi yang paling ganas. Tawa pahit meledak dari mulutku. Jadi begini akhirnya? Kau mau menjual ibumu sendiri untuk menyelamatkan dirimu. Dia yang memulai semua ini. Suara Yoga tiba-tiba meninggi. Aku hanya ikut perintahnya. Tapi sekarang aku yang akan jadi korban. Di latar belakang, aku mendengar suara pintu terbanting dan teriakan Busri. Kau sedang bicara dengan siapa? Dengan si jalang itu? Berikan telepon itu. Keributan terjadi sebelum telepon tiba-tiba terputus. Aku menatap ponsel dengan mulut terbuka. Rina terbangun oleh suaraku. Ada apa? Yoga, dia menawarkan untuk menjadi saksi melawan Busri. Dengan imbalan uang. Rina mengusap matanya. Ini bagus. Kan? Artinya mereka mulai saling makan. Aku menggeleng. Ini menjijikan. Mereka seperti tikus di kapal yang tenggelam, saling menginjak untuk bertahan hidup. Pagi hari, berita baru menghantam media sosial. Sebuah video viral menunjukkan Yoga dan Busri bertengkar hebat di lorong rumah sakit. Dalam rekaman yang kabur itu, Busri terlihat menampar Yoga sambil berteriak, "Dasar anak tak tahu diri. Aku melakukan semua ini untukmu." Sementara itu, tim Pak Hendra menemukan dokumen-dokumen baru. Kita dapat bukti bahwa Busri sudah melakukan penipuan serupa 10 tahun lalu di kota asalnya.
katanya bangga saat kami bertemu di kafe dekat hotel. Korbannya waktu itu saudara kandungnya sendiri. Rina menyeringai. Jadi ini sudah modus operandi dia? Lebih dari itu, Pak Hendra melanjutkan. Kami juga menemukan bahwa sebagian besar utang Bu Sri sebenarnya untuk berjudi. Dia punya kebiasaan main poker online dengan taruhan besar. Pikiranku melayang ke masa lalu. Berapa kali Bu Sri tiba-tiba, sakit, dan butuh uang untuk berobat ke Singapura? Berapa kali Yoga memintaku mengeluarkan uang tanpa penjelasan jelas? Ada perkembangan lain, Aldi tiba-tiba muncul dengan wajah serius. Yoga mencoba menghubungi debt collector tadi malam. Tapi bukannya bernegosiasi, dia malah menawarkan informasi tentang lokasi Fitri sebagai ganti keringanan utang. Darahku mendidih. Dia mau menyerahkanku pada debt collector. Aldi mengangguk. Untungnya orang itu sudah kami amankan. Dia bersedia menjadi saksi. Pak Hendra mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Ini saatnya kita serang. Kita punya cukup bukti untuk menjerat mereka berdua. Tapi sebelum kami sempat bertindak, telepon Rina berdering. Wajahnya berubah pucat. Ada wartawan dari media nasional mau mewawancarai Fitri. Mereka bilang, Bu Sri baru saja menggelar konferensi pers dari rumah sakit. Kami segera menyalakan live streaming di ponsel. Di sana, Bu Sri terbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah pucat dan tangan terpasang infus. Tapi matanya tetap tajam. Saya korban dari rencana jahat menantu saya. Suaranya lemah tapi jelas. Dia sengaja memalsukan semua bukti itu karena tahu saya sakit. Dia mau menguasai semua harta keluarga kami. Wartawan-wartawan berebutan mengajukan pertanyaan. Bu Sri terus berbohong dengan lancar. Bahkan menunjukkan surat wasiat yang katanya ku palsukan. Dan yang paling menyedihkan, dia menutup wawancara dengan air mata. Dia sudah meracuni pikiran anak saya. Yoga sekarang berada di bawah pengaruhnya. Aku menutup streaming itu dengan jari gemetar. Dia benar-benar memutar balik fakta. Pak Hendra justru tersenyum. Justru bagus. Semakin banyak dia berbohong di publik, semakin berat hukumannya nanti. Aldi tiba-tiba menerima telepon. Wajahnya berubah tegang. Yoga baru saja meninggalkan rumah sakit dengan tergesa-gesa. Dia menuju ke apartemen seorang wanita. Selingkuhannya? Tanyaku tanpa emosi. Aldi mengangguk. Kami sudah melacak ini sejak lama. Wanita itu karyawan di perusahaannya. Mereka sering menginap di apartemen itu. Rina memegang tanganku erat. Kita dapat senjata baru. Tapi aku justru merasa lelah. Semua kebohongan, pengkhianatan, dan kelicikan ini membuatku mual. Aku butuh istirahat, bisikku. Di kamar hotel, aku berdiri lama di bawah shower air hangat, membiarkan air membasuh semua kepenatan. Ketika keluar, Rina sudah menunggu dengan teh hangat. Kita bisa menang ini, Fit, katanya meyakinkan. Aku menatapnya. Aku tahu. Tapi yang membuatku sedih bukan soal menang atau kalah. Tapi betapa mudahnya mereka menghancurkan segalanya. Pernikahan, keluarga, kepercayaan, semuanya bisa mereka korbankan demi uang. Malam itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Aku tahu apartemen itu. Aku punya bukti perselingkuhannya. Aku mau bertemu besok, bawa 200 juta tunai. Seorang teman, aku menunjukkan pesan itu pada Rina. Siapa lagi ini? Semakin banyak orang yang mau menjual mereka. Rina memelukku. Ini perang, Fit. Dan dalam perang, selalu ada pengkhianat di kedua belah pihak. Di luar, hujan masih turun tanpa henti. Seperti air mata yang tak pernah kering. Atas semua pengkhianatan dalam rumah tangga ini. Tapi besok, aku akan menjadi hujan deras yang menghanyutkan semua kebusukan mereka. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pagi itu dipadati wartawan dan penasaran. Langit kelabu menggantung rendah, seolah enggan menjadi saksi babak terakhir drama keluarga kami. Aku duduk di kursi penggugat dengan mengenakan blazer putih, simbol kebersihan dan kebenaran yang kuperjuangkan. Di sebelahku, Pak Hendra mengatur dokumen-dokumen terakhir dengan wajah tenang penuh keyakinan. Yoga dan Bu Sri masuk dari pintu samping dengan pengawalan ketat. Wajah Yoga tampak sembab, matanya menghindari tatapanku. Bu Sri masih berpura-pura lemah dengan kursi roda. Meski dari laporan tim Aldi, dokter sudah menyatakan dia sehat. Hakim yang terhormat, Pak Hendra memulai pledunya dengan suara lantang. Ini bukan sekadar kasus perdata biasa. Ini adalah pengkhianatan terencana, di mana seorang istri yang sedang sakit parah dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Layar besar di ruang sidang menampilkan bukti demi bukti. 1. Rekaman percakapan Yoga dan Bu Sri tentang rencana mengalihkan hartaku. 2. Dokumen pemalsuan tanda tangan untuk pengalihan rekening dan properti. 3. Surat pernyataan palsu dari dokter jiwa yang mengaku aku tidak waras. 4. Bukti perselingkuhan Yoga dengan rekan kerjanya. 5. Transaksi judi online Bu Sri senilai miliaran rupiah. Ketika hakim mempersilakan Yoga berbicara, suaranya pecah. Saya hanya mengikuti perintah ibu saya. Saya terdesak hutang dan... Bu Sri tiba-tiba bangkit dari kursi rodanya. Diam, kau anak lemah. Semua ini gara-gara kau tidak bisa mengendalikan istrimu. Ruangan gempar. Hakim berusaha menenangkan suasana, tapi pertengkaran mereka semakin memanas. Yoga akhirnya menangis terseduh-seduh. Ibu yang memaksa saya mengambil uang Fitri. Ibu yang merencanakan semua ini. Teriakan Bu Sri memenuhi ruangan. Dasar pengkhianat.
Lebih baik aku tidak pernah melahirkanmu. Di tengah kekacauan itu, aku justru duduk tenang. Semua kemarahan, kesedihan, dan rasa sakitku seolah menguap melihat kehancuran mereka sendiri. Hakim akhirnya memukul palu. Dengan bukti-bukti yang ada, saya memutuskan. 1. Gugatan cerai dikabulkan. 2. Semua aset dikembalikan kepada penggugat. 3. Terdakwa Sri ditahan untuk penipuan dan pemalsuan dokumen. 4. Terdakwa Yoga dikenakan tahanan kota. Ketika polisi memborgol Bu Sri, wajahnya yang selalu angkuh itu akhirnya menunjukkan ketakutan. Yoga menangis seperti anak kecil, memandangku dengan tatapan memohon. Tapi aku sudah memalingkan wajah. Di luar pengadilan, hujan rintik-rintik membasahi jalan. Pak Hendra menyodorkan sebuah amplop. Dokumen kepemilikan kembali atas semua asetmu, termasuk rumah orang tuamu di Bandung. Rina memelukku erat. Kau menang, Fit. Aku menghela napas panjang. Ini bukan kemenangan, Rin. Ini pembebasan. 6 bulan kemudian, aku berdiri di depan rumah masa kecilku di Bandung yang sudah direnovasi. Bu Sri menjalani hukuman 7 tahun penjara. Yoga bangkrut dan tinggal di kontrakan kecil. Dokter Rahmat datang dengan setangkai bunga. Untuk rumah barumu, katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum balik, merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Hidupku yang baru akhirnya benar-benar dimulai. Tanpa pengkhianatan, tanpa kepalsuan. Hanya kebenaran dan kedamaian yang kumiliki sekarang.